A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in wa likafatil anbiya'i wal mursalin syai'un lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada saat pertama kali kita belajar fikih, ada yang kita kenal namanya toharo. Toharo itu apa? Cara bersuci. Kalau kita tidak paham cara bersuci, maka bisa membuat ibadah yang kita lakukan tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi bisa buat ibadah yang kita lakukan tak diterima Allah Ta'ala. Oh enggak, ibadah tak diterima Allah. Begitu kita mati, kita bertanya pada Allah, ya Allah, tapi aku rajin solat, aku rajin puasa, aku rajin solat malam, mana pahala aku ya Allah? Kata kita bercakap. Apa kata Allah? Kau memang solat, kau memang puasa, kau memang solat malam, tahajud, tapi tak diterima. Mengapa tak terima ya Allah? Cara bersucinya salah. Cemana? Kau berwuduk salah, kau gunakan air yang salah, kau mandi wajibnya salah. Jadi matilah kau, tak terima Tuhan. Jadi cemana lah ya Allah? Masuklah kau dulu ke neraka. Alamak, apa alamak masuk? Apa kata malaikat Malik? Apa kau togak-togak situ lagi? Tojun kau. Kau nak tojun sendiri atau kau terajang? Siapa yang hendak tojun sendiri? Tunjuk tangan. Siapa yang hendak kau terajang? Jadi pilih mana? Terjun sendiri atau kau terajang? Kalau ustaz pilih dua-dua tidak? Siapa pula hendak masuk neraka? Kalau begitu kita belajar toha. Semangat kita belajar toharo. Semangat. Bismillah. Oke, baik. Ada yang meninggal sini enggak ada? Ada. Toharo terbagi kepada dua. Ya. Toharo itu bersuci, itu toharo artinya bersuci. Terbagi pada dua, kono bagi dua. Apa itu? Yang pertama, bersuci dari hadas, yaitu najis, badan, pakaian, kemudian tempat, kemudian bersuci dari khabas. Khabas ini apa? Kotoran. Dan ini terjadi pada badan, pakaian, dan tempat. Apa beda bersuci dari najis sama bersuci dari kotoran?
Kalau najis buang air bosa, bagaimana cara menyucinya? Itu najis. Kalau kotoran, bagaimana kita membersihkan kotoran yang ada pada badan kita ni, daki-dakinya? Itu juga dipelajari dalam Islam. Jadi kalian minta kono terajang atau tojun seorang? Nah, nanti usah tanya lagi tu. Ini Buya Fari, ini Islam semua nih. Coba dulu syahadat, coba 1, 2, 3. Islam. Ada orang bersyahadat gini. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikut. Asyhadu. Apa macam cadu? Alat untuk bersuci yang pertama air. Ya. Alat untuk bersuci pertama air. Nah, pertanyaan, kalian mandi pakai apa? Air. Cuci kotoran pakai apa? Air. Cuci pakaian pakai apa? Air. Mandi wajib pakai apa? Air. Wuduk pakai apa? Air. Berarti pakai air. Cebok pakai apa? Air. Berarti air adalah alat untuk bersuci. Kalau tak ada air, nanti baru pembahasan. Rupanya air yang Allah kasih di dunia ini ada 7 macam. Ya, air yang Allah bagi untuk kita di dunia ini ada 7 macam. 7 macam air itu gunakanlah elok-elok. Pertama, air hujan. Tadi malam hujan? Tadi pagi? Waktu kemarin hujan. Air tu boleh ditampung. Ustaz, apa kami kan pergi ke pantai. Jadi pantai itu air surut tak ada. Jadi air hujan tampung. Tampung air hujan pakai ember atau pakai plastik, itu gunakan untuk wudu. Boleh? Boleh. Air hujan. Kalau kami tampung air hujan yang ada di dalam seng, boleh? Boleh. Ada air hujan halal, suci, tapi haram digunakan. Ada. Air apa tu? Air hujan uang kita cuy. Waktu menampung ember, menampung hujan, kita cuy air. Haram. Airnya suci tapi haram digunakan. Kenapa? Mencuri. Siapa sini pernah mencuri? Satu, lagi. 2 orang. 3 4. Cuy jambu. Buya Fari, ini tidak semua ini kan? Banyak yang belum datang ya? Banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Dan kami, kata Allah, turunkan dari langit air yang amat bersih. Ini amat nih, mana ya ini amat. Dan kami turunkan dari langit air yang amat bersih, air yang suci. Berarti air yang turun dari langit air apa? Air hujan. Tak ada air hujan, air laut. Ustaz, kami pergi ke Pulau Pandan.
Jadi waktu kami mensyukuri nikmat Allah di pulau itu, begitu nak solat, rupanya tak ada air. Air laut boleh. Boleh gunakan untuk wuduk. Boleh. Nah, air laut boleh digunakan untuk berwuduk. Mana nih? Air laut boleh digunakan untuk air hujan pertama. Air laut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu hillu maitatahu." Airnya suci dan halal pula bangkainya. Apa bangkai laut? Ikan. Mana ada ayam di laut? Ikan, udang, kepiting, kotam, cumit, sotong, ikan hiu. Dah. Jadi Ustaz, kalau begitu air laut tu halal, bangkainya halal. Segala yang di laut tu halal dimakan kecuali kapal selam. Itu pun karena keras. Kalau lembek kutelan. Yang ketiga, air sungai. Air sungai halal, suci. Tidak ada air kalian di rumah boleh untuk mandi wajib, untuk wuduk, untuk cebok. Tu air titi bosi kita tu. Titi pengkalan tu, itu suci tu. Tapi banyak jamban doang di situ. Enggak ngaruh karena airnya banyak. Airnya banyak. Siapa yang pernah gunakan air sungai itu untuk wuduk? Tunjuk tangan. Pernah? Bila? Semalam? Iya nak? Hah? Udah lama? Berarti dia berilmu. Pes, tutup itu. Berarti dia berilmu. Kenapa berilmu? Karena boleh digunakan air itu. Kemudian air sungai. Ustaz, kalau sungai Simpang boleh? Boleh. Sungai ini boleh. Sungai yang di Limo Laras boleh. Yang tak boleh sungai apa? Sungai Jangkar. Sungai Jangkar tak ada sungai. Nah, ya. Udah berapa dah? 3, 4. 3 atau 4? Yang keempat, air sumur. Sumur. Di sini mana ada sumur? Pesisir ya? Pesisir, Kampung Lalang, Simpang 3. Itu ada sumur. Boleh. Suci airnya. Tapi Ustaz bau-bau tanah, Ustaz airnya enggak masalah. No what? No apa? No apa artinya? What? Jadi tidak apa-apa? No what? Udah berapa? Yang kelima, air es atau air salju. Pada hari Selasa akan datang, upayakan kalian bawa buku, pulpen. Jangan tulis hari ini, nanti selesai baru ditulis, karena ada kesimpulan. Air es, air salju. Kalau Malaysia bilang salji. Minas salji wal barat. Air es. Jadi kalau seandainya di tempat kita mana ada salju? Tak ada salju tapi es ada kan? Tahu kalian es balok? Tak ada air. Ada es balok. Sengaja aku berwuduk. Fardu atasku karena Allah Ta'ala. Tempelkan es tu.
Boleh. Ini boleh, tapi soju lah Cito, panaskan dulu, masak dulu air itu. Ih, panas. Masuk elok masak aja. Kemudian mata air. Air mata air itu yang mana tuh Ustaz? Pernah nampak kalian membobok-bobok di tanah? Itu air mata air tuh. Boleh untuk wudu. Itu air mata air. Bukan air mata air. Boleh digunakan untuk wudu. Udah berapa? Yang ketujuh, air embun. Embun yang mana tuh? Di pagi hari. Air embun di pagi hari kan basah. Daun-daun, rumput-rumput. Basah kan? Air awak untuk wudu tak ada. Maka air embun tu digini kan. Zap. Gunakan untuk wudu. Boleh. Ustaz, tujuannya apa sih Ustaz kita pahami kalau 7 macam ni air boleh digunakan untuk wudu? Dimanapun kau berada, jangan kau tinggalkan solat karena ada air yang dikasih Allah. Kau pergi ke gunung, ada air, mata air. Kau pergi di laut, sayang botol uang laut tu tak sembayang dia. Pergi dia ke pulau, jalan-jalan, kumpul-kumpul, happy-happy, bakar-bakar ikan sama kawan no. Tapi tak solat dia. Kenapa? Tak ada air. Apa tak ada air? Itu air semua tu. Air laut. Asin. Bukan masalah asin. Alergi. Tak ada alergi. Alergi. Ya. Paham? Ustaz pernah berwuduk pakai air embun? Pernah. Dulu waktu kami camping di Gunung Sinabung, waktu itu belum lagi Sinabung ni mengamuk. Jadi kami pergi naik bukit mendaki sama anak-anak Padang Bulan. Dulu kan di Medan waktu kuliah. Jadi rupanya kami tahu di bawah tu ada air sungai. Cuman kami takut turun. Mengapa takut turun? Pertama takut ular, yang kedua takut sesat. Kabut banyak. Jadi hendak solat subuh. Cemana lah ni? Akhirnya air embun lah kami gunakan. Untuk mengetahui arah kiblat mana pula? Mudah. Cemana caranya? Cari di tempat pokok, cari pokok yang tidak berlumut. Contoh gini, ini pokok. Bola sini berlumut, bola sini tidak. Berarti bola itulah arah kiblat. Itu dia ilmunya. Mana yang bertanya? Siapa yang bertanya? Kalau semuanya berlumut macam mana Ustaz? Pasti ada. Tidak belum. Pasti ada yang areal yang agak tipis lumutnya. Kalian tengok pokok kelapa ni, contoh pokok, ya. Bola sini agak berlumut, agak lembab, agak basah. Bola sini agak kering dia, agak berkurang lumutnya. Berarti inilah arah kiblat. Itu rujukan no. Ustaz, rupanya bola sini agak tidak berlumut. Bola sini, yang sini berlumut, basah aja. Maka bersinilah arah kiblat. Begitu kalau kita di tengah-tengah yang namanya subuh, matahari mana nampak? Bintang subuh tak nampak, kabut, awak nak solat. Maka itu dah. Ustaz, rupanya semua pokok tu berlumut semuanya tebal. Tak nampak lagi mana arah kiblat. Mainlah iktikad di dalam hati. Aku yakin bahwa di sini arah kiblat. Dah, solat awak di situ arah kiblat. Rupanya dapat informasi bahwa arah kiblat ke sana. Ya udah, muter aja. Allahu Akbar. Salat apa? Datang kawan. Rupanya awak dapat informasi, arah kiblat arah sana, arah kiri. Datang awak. Iya. Nanti rajin kalian mengaji, akan Ustaz sampaikan masalah bagaimana cara pindah solat, bagaimana cara batal solat, bagaimana cara
berpindah ketika kawan muka batal, bagaimana cara menggesernya, bagaimana cara pukul kawan. Insya Allah yang penting rajin aja kalian mengaji. Paham? Ini tidak uang batal, mati kau batal kau kan? Itu pula, tolong. Nah, contoh gini, kita pergi lah misal, anak-anak yartak berangkat pergi ke mana kita ni? Berastagi. Rupanya waktu di Berastagi muter-muter kan banyak muter-muter, rusak motor kita. Kabut tobal, asap tobal, matahari tak nampak, udah malam. Jadi kita nak solat subuh atau nak solat isya, macam mana lah ni? Kompas tak ada. Maka kita tengoklah pokok. Coba tengok itu. Itu batang kayu kelapa, ya, yang pas tempat kita ni. Coba tengok arah ke kita tu, agak golap kan? Coba lihat arah ke muka sananya, agak torang. Berarti sanalah kiblat. Betul. Itu panduan no. Yang tak belum betul pokok mana? Pokok-pokokan, pokok plastik gitu, ya. Kalau orang tu nak mengetahui di mana ini zuhur atau asar, ini zuhur atau asar, mudah. Ya ambilnya kayu patahkan nota, ditaruhnya di tanah. Kalau bayangan lebih pendek bayangan dari bondo aslinya, maka itu zuhur. Kalau bayangan lebih panjang segini, bondonya segini, bayangan segini, kalau digolek kan, berarti ini waktu asar. Tak ada bayangan, berarti maghrib. Ciri-cirinya apa? Nampak merah-merah langit tuh. Nah itu waktu maghrib. Waktu isya, kalau kau sholat sunat sebanyak sekitar 30 rakaat, maka masuklah waktu isya. Begitu. Dah paham nak? Baik, Ustaz akan tanya. Siapa yang bercakap itu musuh. Tak ada yang bercakap, maka tak ada yang bertanya. Siapa tadi? Sini. Sini tak? Anak yartak tak kenal takut. Begitu panggil langsung siap, walaupun tak bisa jawab. Sebutkan 7 macam mai yang suci lagi menyucikan. Pertama, laut jangan ke Ustaz? Air laut itu. Pertama. Kedua. Sungai. Embun. Air bagus. Yang ketiga, terbalik tak apa-apa. Sungai. Sungai. Yang ketiga. Pandai. Yang keempat. Hujan. 4. Jangan beritahu. Yang kelima. Air. Sumur. Beliau jangan ajarkan yang sosat. Air sumur. Yang keenam, air. Oke, begini. Salju. Air salju atau air es. Yang ketujuh, air matahari. Nah, air mata air. Bagus. Nah, duduk. Ono aja. Sedap boleh. Pertama air. Kedua. 3. 4. Yang kelima. Salju itu es. Yang keenam. 7.
mata air. Manapun kau berada, ada 7 air nih. Silahkan kau gunakan untuk wudhu, silahkan gunakan untuk cebok, silahkan gunakan untuk mandi wajib, sah, suci, lagi menyucikan. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Ada mic satu lagi kan? Dua. Hah? Tak apa-apa, enggak dong urusan. Urusannya agak pokak-pokak sedikit. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menggunakan air embun, air es untuk berwudu. Cara praktiknya. Macam mana cara menggunakan air embun untuk wudu? Pertama, kita niatkan tangan kita ini menjadi gayung. Pasang niat tangan jadi ini embun misalnya, ini rumput. Maka sengaja aku berwudu dalam hati, sengaja aku berwudu fardu atasku karena Allah Ta'ala. Tengok nih. Dalam balik dari kota ada nengok. Tengok nih, tengok. Tangan basah nggak? Dah. Ambil lagi. Gosok lagi. Sampai 3 kali. Tangan. Macam mana tangan? Ya, tangan satu lagi. Bun, ambil yang tempat lain pula. Telinga. Kaki. Paham kan? Nah, udah. Kemudian air es mana? Ini es balok. Kalau di Amerika, kalau di Eropa, ya, di mereka itu kalau nak wudu, diambilnya sekop sama kaleng, disekopnya itu salju tadi, baru dimasaknya jadi air, baru dia gunakan untuk wudu. Nah, kalau seandainya es kita gini kan, tengok. Buka, basuh muka. Udah, nanti tangan. Nah, macam tadi. Tangannya basahkan. Bun colek es tu. Telinga. Kaki macam mana? Kaki gini-gini lah dia. Baru mainkan pakai tangan. Jadi boleh kami masak es tu? Boleh. Jadi mengapa mesti begitu cara wudunya? Karena dia tak menetes. Begitu. Kalau es, Ustaz, kami adalah es. Es itu tidak banyak kok. Bosa-bosa inilah boleh gunakan untuk wudu. Es itu dari mana pergi? Dari es ikan atau es ikan asin? Janganlah, nah itu dah najis. Air es yang boleh digunakan. Ada tiba-tiba waktu kalian terjun payung, putus tali ke bawah angin, jatuhlah kalian di kutub utara atau kutub selatan. Berjumpa kalian sama orang Eskimo. Hey, where are you? Kata orang Eskimo itu kan datang lawak. Wak, lepas tanya Wak, di mana nak wuduk Wak? Wuduk aja di situ, es itu tak apa-apa nak. Jadi sederhana dia, tapi kita tetap bisa sholat. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tapi kan Ustaz, kalau gele balik cuman kalau rambut itu kan dia sikit. Siapa bilang rombun sikit? Kalau ombunnya jam 8 pagi, iyalah sikit.
Tapi kalau waktu subuh tuh, Ustadz balik ceramah jam 3, jam 4, jam 5, itu keto Ustadz tuh bau embun. Banyak. Tapi kalau kau bangkit jam 6, iyalah umurnya naiklah ke atas. Dadah, gitu. Jadi nak, di tengah-tengah sikit itu dipadu-padukanlah untuk Tapi Ustaz, ada air di belakang rumah, iPad. Atau kami gunakan air ombun atau iPad? Ya iPad aja lah, jangan air ombun. Nah itu. Air selang. Air selang. Namanya air pad. Ya. Ini kalau tidak ada air selang, tak ada sumur kering, kemudian hujan tak ada, air laut tak ada. Kalau ada pula sungai kita sini, pula kita gunakan pakai air itu. Kono pula kegatal lang. Nah itu. Tapi kalau tidak ada, gunakan air itu. Tak apa-apa. Suci lagi menyucikan. Tapi Ustaz, daun-daun itu berdobu-dobu Ustaz. Jangan kau tanya dobu. Dobu itu suci. Ya. Oke, ada lagi tanya? Cuman nak? Jadi subuh jangan jam 6, jam 7 ya, sikit lah dobunya apanya, ombunnya. Ada lagi? Ustaz, salat duha tu batasnya sampai mana? Salat duha nak? Salat duha tu ketika kau nampak matahari terbit dari timur, maka sudah mulailah duha. Sampai kapan? Sampai lebih kurang jam setengah 12. Itulah waktu duha. Mondong, jadi matahari tak nampak, jadi cemana lah? Tengok jam. Kalau udah jam-jam setengah 8, udah bisa duha. Kalau tak ada jam, kau tanya pada wak yang sebelah. Ustaz, kami di rumah itu tinggal seorang, uang lain tidak ada, jam tak ada. Pokoknya kami ini zaman purbakala. Kami nak solat duha. Macam mana lah Ustaz? Etikat aja dalam hati. Kalau matahari tak nampak mondong, maka kau tengok saja. Ini kebiasaan jam berapa nih? Mengapa agak lapar nih? Berarti udah jam 8. Ya kan? Ada makan? Mengapa lapar lagi nih? Tidak zuhur. Enak ya? Main keyakinan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Yakin tak bisa hilang dengan keraguan. Ada lain? Yang perempuan aja nih, yang laki-laki tak ada, tanyalah nak. Tak apa-apa. Ya silakan. Ya. Kalau sholat isya untuk kalian nak, waktunya asal udah Allahu Akbar, sholat tugas isya. Mengapa begitu Ustaz? Tapi kata ayahku, sholat isya itu sampai jam 3:30 subuh. Nanti kalau kau tidur, membangkit payah. Jadi sholat aja lah selepas azan itu sholat isya tuh Gus. Mau tidur, kan membangkit wajib. Jadi kalau waktu yang betul itu bila Ustaz? Waktu isya itu panjang dari waktu-waktu yang lain. Dari azan isya itu sampai 3:30 subuh masih ada isya. Ya? Jadi kita anak kalau kami sholat jam 3 subuh masih ada isyanya. Masih ada, tapi janganlah jam segitu. Sholat aja kita jam selepas azan isya. Jadi tak ada beban lagi awak. Udah sholat, nak tidur. Ini kamu udah dalam kelambu, belum semang isya, main payah nak bangkit. Oke, ada lagi. Tadi siapa nanya nak? Hijab kan? Ini Ustaz, kalau nggak ada 7 air macam tuh, tidak bisa bertayamum, nggak ada debu, gimana lagi Ustaz? Ustaz, air tak ada, debu tak ada. Jadi cemana lah Ustaz, kami nak wudu ugo, debu tak ada. Nah, di pesawat terbang, air kan tak ada misal. Jadi macam mana lah kita nak wudu tayamum? Tayamum di mana? Di pesawat itu. Tapi debu tak ada. Iktikatkan saja di situ ada debu. Kalau kau sholat di motor, motor nak pergi ke Medan atau ke Pekanbaru, pakai air mineral. Ini untuk minum Ustaz. Jadi macam mana lah?
Tayamum. Cemana tayamum mo? Di dinding motor. Di kaca motor. Dinding motor bekagat Ustaz. Kaca motor. Kacanya pecah. Kursi motor. Lah kursinya tak ada. Muka supir tuh. Karena muka supir tuh bedong. Wah, pegang kocok muka, Wak. Maaf. Hah? Baca niat. Nanti kita akan pelajari tayamumnya insyaallah ya. Oke, ada lain. Kalau kita bergorak koci, gini contoh, tengok nak ya. Waktu kita sholat, Allahu Akbar, gatal muka kita. Jangan kau gauk begini. Batallah sholat tu karena 3 kali berturut-turut. Maka dalam Islam, kalau kau mau sholat, gatal mukamu tak bisa ditahankan. Begini cara gauk, tengok. Tempelkan telapak tangan ke pipi, bau garuk. Jadi ini dihitung gerak kecil. Kalau gerak kecil 3 kali berturut-turut tak mengapa. Tapi kalau begini gerak besar, maka gatal. Gatal. Ustaz, gatal semua. Waktu kau neser-neser. Dahlah, sholat aja lagi. Kenapa begitu? Karena kalaupun dia batal, dan itu dia takbir balik, begitu kok. Udah sembahyang aja lagi. Namun dia kena penyakit eser. Enak ya? Nah, tengok cara menggaul. Ya? Jangan gini, nanti batal sholat kita. Enak ya? Oke, baik. 1 kali pertanyaan lagi, silakan. Kenapa kan sholat asar? Itu kan ada kain celana pendek ini. Yang kemudian sholat asar itu ada roh apa? Roh perempuan tuh. Ustaz, apa kami enggak sholat? Jadi pakai celana pendek, sarung tak ada, celana panjang tak ada. Jadi nampak kami di musola itu ada rok kan ada sarung untuk perempuan sholat. Itu kami pakai untuk sholat. Tak apa-apa nak, yang penting tertutup auratnya. Tak ada satu lagi. Golak batal lah. Kalau golak dalam sholat batal lah. Kalau lupa dalam sholat, yang samping tu batal. Yang satu lagi tu kalau lupa ganti saja. Diganti. Contoh, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, yudas sabaladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rukuklah dia. Allah. Tidak rukuk dia. Langsung sujud. Tengah sujud tu. Dalam hati dia. Tapi kalau dia bercakap, aku belum rukuk, batal. Karena bercakap. Tapi kalau dalam hati dia, mengapa kau langsung sujud? Tidak aku rukuk dulu. Ya udah, sujud aja. Allah Akbar dulu di antara 2 sujud lagi Allah Akbar toga. Yang tadi itu dianggap tak ada. Nah, inilah ya menggantinya balik. Kalau rakaat pertama, yang tadi itu dianggap enggak rakaat pertama. Inilah rakaat pertama. Begitu. Nah, ya? Nah, gitu, ya. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Nah, rajin-rajin belajar di rumah. Insyaallah kita akan bertemu nanti di pertemuan yang akan datang. Upayakan bawa buku dan pulpen karena selalu ada PR yang Ustaz bagi. PR-nya senang, tak susah-susah.
Yang Ustadz pandang itu bukan betul tidak jawabannya, tapi PR-nya dikerjakan.